untuk bahan renungan kita. Seperti apa teman-teman memposisikan dirimu? Apakah dirimu sendiri itu kawan atau lawan buatmu? Orang yang negatif thinking itu bahkan dirinya sendiri menjadi lawan. Menyusahkan saja kerjaannya. Ini namanya inner critics. Jadi kritikus dirinya sendiri. Tapi ini kritik dalam makna negatif ya. Ada yang inner ally. Ally itu berarti sekutu. Jadi kita bisa berkawan saling mendukung dengan diri kita sendiri. Orang yang diri sendirinya jadi lawan, itu yang pertama cirinya adalah yang dilihat selalu negatifnya saja dan diingat-ingat terus. Saya dulu pernah gagal, saya dulu pernah jatuh, saya dulu pernah dikecewakan atau mengecewakan orang, saya dulu yang diingat jeleknya terus, berarti dirimu adalah musuhmu sendiri. Tidak memberi kebahagiaan. Ciri pertama itu. Ciri kedua, dirimu jadi musuh kalau engkau sibuk dengan komentar dari luar dan hanyut oleh komentar dari luar, tidak jadi dirimu sendiri. Kamu jadi orang kayak orang bingung, wah kamu cakep loh kalau pakai baju warna putih, besok pakai putih lagi. Nanti temennya yang satu bilang, oh enggak, kalau kamu itu lebih cakep kalau mau pakai baju warna hitam. Besok beli baju warna hitam dipakai lagi. Capek kamu kalau mendengarkan komentar dari luar. Loh kalau dirimu tipe begitu berarti dirimu lawanmu sendiri. Disibukkan oleh komentar pandangannya orang dari luar. Kamu posting apa terus yang jempoli kok sedikit. Sementara posting yang jenis ini yang jempoli banyak. Terus kamu pingin niru. Ternyata masih kalah dengan jenis ini. Kamu niru yang anu. Terus kamu tidak punya identitas. Yang lihat channelmu bingung. Ini channel apa tuh ya? Isinya ada nyanyinya, ada horornya, ada kamu ngikuti tren ngalur ngidul kiri kanan sesuai yang sedang in. Akhirnya malah ruwet. Kamu mendengarkan usul tidak punya jati diri. Nah itu berarti apa? Lawanmu adalah dirimu sendiri. Ada lagi inner critic itu dirimu selalu berprasangka buruk dan tidak punya tujuan. Jadi selalu lihat jeleknya saja. Itu kan seperti tadi. Itu berarti musuhnya dirimu sendiri. Kalahkan dirimu yang hanya lihat jeleknya saja. Segala sesuatu. Kalau sudah terlatih lihat jeleknya, nanti kamu tepis. Kalau dia komentar, ah jangan pakai baju itu, ah lucu. Nggak apa-apa, saya ingin pakai baju ini aja. Kenapa sih? Ah, coba dilawan dirimu. Kadang-kadang perlu dicerasi sedikit begitu, biar nggak manja dengan persepsi-persepsi negatifnya. Kemudian diri yang selalu mengkritik itu biasanya diri yang jadi sumber kegalauan. Galau oleh kekurangan-kekurangan kita. Ya kita yang paling tahu kekurangan kita. Tapi kekurangan kita itu kan jalan untuk kita berusaha memperbaiki diri, bukan jalan untuk galau. Tapi diri yang serba negatif tadi tiap hari menyusahkan kita dengan kegalauan. Ini coba kita cek diri kita sendiri sebagai apa. Alhamdulillah kalau diri kita adalah sekutu yang baik, teman yang hebat. Ini kebalikannya yang negatif tadi. Kalau ini positif. Teman yang hebat itu fokus pada semua pengalaman, tidak dipilih-pilih. Pengalaman baik, pengalaman buruk diterima. Kemudian yang baik diingat-ingat, diambil yang bagus-bagus, kemudian yang buruk diambil pelajaran harusnya bagaimana untuk meningkatkan diri. Ini berarti diri kita jadi teman yang baik. Tidak sekedar ngeritik, ya memang ada jeleknya kita terima, tapi untuk dijadikan pelajaran ke depan. Biar kita tambah baik. Nah, kalau tentang komentar orang, ya semua komentar silahkan masuk, tapi aku nanti yang menentukan. Mana relevan, mana tidak relevan. Mana cocok, mana tidak cocok.
Terima kasih usulnya, tapi saya punya persepsi sendiri. Nah, ini berarti jiwa kita teman yang enak. Tidak sekedar membawa kita diombang-ambing komentar-komentar, pandangan-pandangan dari luar. Kadang-kadang jiwa kita menguatkan kita sendiri, yakinlah bahwa ini baik. Lanjut saja, tidak usah terlalu mendengar orang lain. Nah, ini dia sekutu yang baik. Kemudian inner ally juga percaya diri, tidak minder. Orang percaya diri itu ya tidak mudah dipengaruhi. Jelas tujuan dan sadar proses. Apa-apa ya perlu proses. Untuk mencapai tujuan perlu proses-proses. Kalau inner ally membanggakan kelebihan. Jadi kalau tadi yang inner kritik itu kan galau oleh kelemahan. Kalau ini melihat positifnya diri. Iya sih nilaiku jelek tapi alhamdulillah aku masih semangat. Nah, lihat positifnya. Iya sih sampai usia sekian aku masih jomblo tapi tidak apa-apa aku jomblo yang bahagia kok. Nah itu jadi lihat sisi diri yang positifnya. Oh, kalau yang inner kritik tadi ada masalah sedikit dia pontang-panting galau. Gelap duniaku. Aku harus bagaimana lagi? Siapa yang peduli padaku? Wah, pokoknya kalimat-kalimatnya ya, kayak lagu semua akhirnya. Nah, itu tipe inner kritik. Nah, ayo kita bentuk diri kita berkawan dengan kita, inner ally. Jangan sampai kita musuhan dengan diri kita sendiri. Jadikan sisi dalam diri kita itu pendukung yang kuat. Dia yang paling ngerti sebenarnya tentang kita. Kita lanjutkan. Sumber pikiran negatif itu bisa jadi dari penyaringan kita. Jadi kita mengabaikan yang positif, kita saring, kita ambil yang negatif saja. Nah, ini namanya menyaring. Kayak kuliah, misalnya ada mata kuliah yang kita lulus dengan nilai C+. Sementara kita ingin nilai A. Terus hanya karena itu terus mikir, berarti saya itu bukan mahasiswa yang hebat. Sudah merasa negatif. Padahal mungkin hanya mata kuliah itu yang nilainya C. Tapi kita tidak melihat mata kuliah yang lain yang nilainya A. Pokoknya hanya gara-gara itu. Jadi kita saring, kita ambil yang jeleknya saja. Ini akar pikiran negatif. Orang seperti ini biasanya juga sulit mengapresiasi keberhasilan orang lain. Ada orang prestasinya 10, ada satu yang buruk, ya satu yang buruk ini yang dikejar-kejar. Ini berarti cara berpikir penyaringan. Menyaringnya diambil yang jelek-jelek saja. Ini akar yang pertama. Akar yang kedua, lahirnya pikiran negatif itu karena cara berpikir hitam putih. Kalau tidak A ya B. Jadi hidup ini ya kalau nggak gagal ya sukses. Nggak pernah kita pikir loh, ada loh orang itu nggak sukses-sukses amat. Mungkin bisa kita sebut dia setengah sukses. Yang kamu nggak gagal banget ya setengah gagal atau seperempat gagal lah misalnya kan apa nggak bisa begitu. Kita selalu inginnya langsung kalau nggak baik ya mesti buruk. Orang itu kadang-kadang ada yang abu-abu juga. Entah baik, entah buruk kita juga nggak tahu fullnya gimana. Tapi ya ada baiknya, tapi juga ya nggak sepenuhnya baik lawang manusia aja. Nah kita sulit berpikir gini, kita mikirnya selalu hitam putih. Kamu anak soleh apa anak mursal misalnya itu, kok hanya dua itu. Mau alternatifnya bisa banyak. Jadi kamu boleh kok bilang Pak, saya itu anak seperempat soleh Pak. Jadi yang 3/4-nya masih agak mursal, tapi ya lumayan lah ada seperempatnya. Ini kan bisa saja orang begitu. Saya itu ya kalau sholat, puasa yang wajib-wajib ya rajin Pak, tapi ya bohong juga masih sering. Nah, ini kan tidak bisa pure putih, tidak bisa pure hitam. Tapi orang yang berpikirnya serba hitam putih itu sering terjebak ini. Karena dia tendensinya negatif ya terus
Kalau ndak putih pasti hitam. Kalau ndak A pasti B. Ini membuat orang kemudian pikirannya jadi negatif. Baik. Yang ketiga, generalisasi berlebihan. Hanya karena melihat temannya yang satu ini datang kuliah telat, langsung dijudge, wah dasar kamu mahasiswa males. Padahal itu ya baru saat itu saja telat. Tapi yo dari hanya sekali itu kita simpulkan untuk semuanya. Ini namanya generalisasi berlebihan. Kadang juga untuk dirinya sendiri. Aku ini memang orang yang gak jelas. Misalnya yang ngomong awake dhewe. Padahal mungkin hanya dari satu fakta. Hanya sekedar lupa naruh kunci misalnya. Itu dirinya sendiri dimaki-maki. Dasar bodoh, dasar orang pelupa. Ini namanya over generalisasi. Apa ya sih hanya karena itu saja. Besok lupa lagi kunci, wah tambah kamu marahi lagi. Wah sekarang sudah benar memang aku ini orangnya pelupa padahal belum tua. Masih muda kok sudah pikun. Aku ini pokoknya dimarah-marahi sendiri dirinya. Ini jenis negatif thinking. Jadi, mikirmu serba negatif. Kalau yang positif kan tidak sedasar itu. Oh kuncinya ketinggalan. Ah, biasa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Besok ketinggalan lagi. Oh biasa manusia itu salah dan lupa. Jadi argumennya sama, cuma intonasinya yang agak berbeda. Nanti hari ketiga ketinggalan lagi. Biasa masih. Atau abot bisa. Jadi biar positif, jadi tidak negatif thinking. Baik, jadi ini akar, 3 akar yang pertama ya. Menyaring yang negatif saja, berpikirnya hitam putih, atau mengeneralisasi berlebihan. Hati-hati gaya berpikir ini sering menjebak kita pada cara berpikir negatif. Hanya dari satu fakta kita anggap keseluruhannya begitu. Hanya lihat satu fakta kita berpikirnya hitam putih. Kalau tidak A ya mesti B. Kalau anak ini nilainya tidak bagus ya pasti dia anak bodoh ini mesti. Padahal mungkin saja semester itu pas nilainya jelek ada peristiwa-peristiwa luar biasa yang dia tidak bisa nilainya bagus. Atau disaring, dipilih yang jeleknya saja. Terus pikiran negatif itu karena itu tadi salah memahami. Harusnya ini di luar kontrol, kita anggap dalam kontrol kita. Ada kan banyak hal, sering saya bilang, belajar itu usaha kita, pinter atau tidak pinter itu anugerahnya Allah. Kalau ini anugerahnya Allah berarti di luar kuasa kita. Bukan salahmu kalau kamu tidak pinter. Tapi kalau kamu males belajar itu salah. Awas keliru identifikasinya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Harus pas merumuskannya. Jadi kamu naksir seseorang, kamu nembak, itu dalam kuasamu. Karena kamu nembak atau tidak nembak kan kekuasaanmu. Tapi kamu diterima atau ditolak, itu di luar kuasamu. Itu urusan yang ditembak. Nah, kalau kamu tidak bisa menerima yang seperti ini, ya nanti lahirnya bisa negatif thinking. Seolah-olah kamulah yang menyebabkan kamu ditolak. Mungkin kamulah yang menyebabkan kamu tidak pinter. Kamulah yang menyebabkan tidak. Asal kamu tidak males, ikhtiar sudah maksimal secukupnya, ya hasilnya apapun terimalah. Karena ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Sudah nawa itu niat mau berangkat ikut ngaji. Sudah mengeluarkan motor. Kok yontilalah bensinnya habis. Uang tidak ada untuk beli bensin malam hari ini. Terus balik lagi. Nah ini kan berarti ada hal-hal yang di luar kuasamu sudah. Tidak terbayangkan tadi bensinnya kok pas habis. Jadi niat ngaji masih dalam kuasamu, tapi ada terjadi peristiwa-peristiwa di luar kuasamu, ya sudah.
Biasanya orang yang berpikir negatif kalau terjadi peristiwa seperti ini, waduh, salah apa aku, dosa apa aku. Jangan-jangan kemarin menyakiti hati temanku sampai aku diasap seperti ini ya. Kenapa mikirnya ngono? Biasa saja, memang ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Yang penting yang dalam kontrol kita sudah kita jalankan maksimal. Di luar itu ya sudah. Baik, terus ada juga akarnya pikiran negatif itu kita keliru memahami sunnatullah. Misalnya kamu mendapat nilai jelek, terus saya kok dapat nilai jelek ya, tidak apa-apa lah Pak, memang hidup itu memang tidak adil loh Pak. Seolah-olah nilai jelek itu karena hidup yang tidak adil, padahal ya karena kamu males saja. Tapi kamu alasanmu, hidup memang tidak adil kok. Kamu nipu orang terus dipukuli orang terus alasanmu, ya seperti ini hidup Pak, penuh penderitaan. Kamu mengkhianati pacarmu terus diputus alasanmu, wah ya memang begitulah cinta, penderitaannya tiada akhir. Oh itu ya polahmu dewe sekarang sampai putus, sekarang kamu nangis-nangis. Jadi salah memahami sunatullah tadi. Ini mirip dengan sebelumnya. Ada yang dalam kuasa kita, ada yang di luar kuasa kita. Jadi kita itu sering menjustifikasi kekeliruan kita, kesalahan kita sebagai bagian dari pola hidup atau sunatullah. Saya itu sebenarnya ingin jadi orang baik loh Pak. Tidak tahu kok takdir membawa saya ke sini. Ayo untuk kamu salahkan takdir membawamu ke situ. Ya kamunya saja memang tidak serius mengarahkan hidupmu ke arah yang baik. Akhirnya kamu terseret ke situ. Itu kayak ceritanya Umar itu kan. Satu ketika Umar bin Khattab ini menangkap pencuri. Pencurinya waktu ditangkap alasan takdir. Loh, saya maling ini kan dan berhasil maling itu kan berarti memang takdirnya Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan saya maling, apa bisa saya maling? Wah, alasannya mantap itu. Jadi akhirnya sama Umar malah dipukuli. Lah kok saya malah dipukuli? Loh kamu dipukuli itu juga bagian dari takdirnya Allah. Kamu pakai alasan takdir untuk menjustifikasi kesalahanmu. Baik, terus ada lagi pikiran negatif yang lahir dari orang yang selalu menyalahkan, mencari kambing hitam. Nah, kalau tadi kan yang ditembak dirinya sendiri, kalau ini nembak keluar, menyalahkan. Wah, ini hujan terus ini, gara-gara kamu sih. Nah, ini yang disalahkan orang lain. Ada apa saja nyari kambing hitam. Orang lain yang salah. Ini juga jenis pikiran negatif. Akar pikiran negatif bisa juga karena terburu-buru menyimpulkan. Jadi biasanya ini berhubungan dengan kita menganggap kita tahu pikirannya orang lain seperti apa. Kesusu kita simpulkan. Misalnya kita dapat nilai jelek terus kita simpulkan mesti dosen itu tidak senang padaku, sentimen itu mesti. Nah ini terburu-buru menyimpulkan. Kita menebak pikirannya orang lain, terus kita simpulkan hanya dari situ saja. Nah, jadi, wah, temanku ini mesti marah ini padaku, padahal mungkin saja tidak. Benci dia sekarang mungkin, pacarnya tak ambil loh. Misalnya. Padahal mungkin juga tidak, tapi kan kamu kesusu menyimpulkan begitu. Siapa tahu dia malah terima kasih pada kita. Ya kan bisa saja begitu. Terima kasih ya kamu. Saya sejak lama ingin melepas kok tidak teko malah kamu ambil. Kan bisa saja begitu. Jangan kesusu disimpulkan. Sebelum kamu memang jelas faktanya. Biasanya kalau mengira-ira seperti ini memang cenderung negatif. Wah mesti dimarahi saya ini. Wah mesti kecewa dia padaku. Wah, orang tuaku mesti tidak suka aku begini. Terus kita gelisah sendiri. Padahal pulang beneran ketemu orang tua ya tidak semarah itu. Tidak seperti bayangan kita. Nah, akar pikiran negatif yang lain yaitu
katastrofisme. Jadi katastrof itu bencana, bahaya. Nah, ketika kita mikirnya selalu yang terburuk yang terjadi. Ujiannya belum, tapi kita sudah merasa, mesti semester ini jatuh nilaiku, mesti jatuh nilaiku. Nah, ini katastrofisme. Yang dibayangkan alternatif paling jeleknya. Mau ngaji filsafat sudah mikir, mesti aku tidak paham, tidak ngerti, filsafat itu berat. Sejak awal sudah nganggep berat, ya mesti aja ya. Seperti tadi, kita ditentukan oleh pikiran kita. Ya berat beneran akhirnya. Ini cara berpikir katastrofisme. Jadi mikirin negatif terus. Yang jelek-jelek, yang berat-berat. Yo, yang terjadi yo akhirnya ya itu. Kok ndak mikir yang enak-enak saja? Alhamdulillah nilaiku jatuh, berarti ini alamat harus belajar lagi. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk belajar lagi. Misalnya. Jadi ngambil sudut positifnya. Alhamdulillah uangku habis, ini berarti tidak berani macam-macam, ini tidak bisa ngopi, tidak bisa nongkrong, ngaji ajalah gratis misalnya. Oh kan alhamdulillah kamu dapat yang bagus. Jadi mikir sudut positifnya. Coba uangku masih banyak, mikir kemana-mana, jalan-jalan di mall, jajan macam-macam. Tapi karena uangnya habis, ngaji saja berdoa minta rezeki sama Allah. Lumayan agak dekat sama Allah. Diberi sakit juga begitu. Tidak harus negative thinking. Alhamdulillah ada sakitnya, ada remnya lumayan buat alasan tidak masuk kuliah. Jadi berpikir selalu ambil sudut positifnya. Ada juga akar pikiran negatif itu personalisasi. Personalisasi itu kita merasa bahwa kitalah yang mempengaruhi situasi. Seolah-olah kita yang bisa mempengaruhi apa yang terjadi di sekeliling kita. Ini salah saya, ini karena saya. Kadang-kadang nonton bulu tangkis saja mikirnya, kalau saya nonton mesti kalah itu. Ya, mungkin kalian nonton sepak bola juga begitu. Aku ndak nonton, kalau saya nonton kalah mesti loh. Padahal itu ya apa faktornya karena dirimu yang nonton ya, memang kenyataannya begitu. Ini namanya personalisasi. Kamu terlalu nganggap dirimu berpengaruh. Tapi secara negatif. Oke. Akhirnya kamu tidak nonton. Mau ya kamu tidak nonton ya tetap kalah. Tapi kamu merasa kalau kamu nonton, kamulah penyebab kekalahan. Sudahlah, tidak usah ngajak saya. Kalau saya ikut itu biasanya gagal. Itu namanya personalisasi. Pikiranmu negatif saja. Baik. Ada lagi pikiran negatif itu karena emosi. Jadi emosi yang berlebihan. Menganggap yang kita rasakan itulah nanti yang sebenarnya. Padahal kadang-kadang perasaan kita dengan kenyataannya kadang ya tidak benar. Kadang-kadang kita itu agak sentimental, agak dramatis, agak apalah. Kita sering agak-agak begitu. Tapi ini kita anggap yang sebenarnya. Wah, saya ini orangnya mudah kalah, Pak. Saya itu sejak dulu saya membaca hidup saya itu selalu gagal. Nah, ini emosional. Nah, padahal itu cuma perasaanmu, tapi akhirnya kamu bawa dalam hidupmu yang sebenarnya bahwa kamu itu orang yang gagal. Ini namanya emosi yang tidak terkendali. Jadi sering membawa pikiran-pikiran negatif. Seperti orang minder itu kan sering emosinya tidak terkendali. Siapalah saya? Ya bukan berarti terus jadi orang sombong, tapi biasa sajalah. Tidak usah terlalu didramatisir, tidak usah terlalu emosional. Oke. Nanti digoda temennya terus tersinggungnya banget. Temennya guyon sini baper misalnya. Karena emosinya tidak terkendali. Ini juga sering jadi pikiran negatif. Hati-hati karena orang yang semacam ini itu kan biasanya tidak nyaman
Kalau dekat orang lain, kita juga tidak kerasan dekat orang seperti ini. Dia kalau bergurau kelewatan, begitu dibalas tersinggung. Nah, ini emosional. Hati-hati, ayo kita bentuk diri yang positif, tidak yang negatif. Terus ada lagi salah paham tentang perubahan. Tapi ini digantungkan pada orang lain. Ini mirip seperti kambing hitam tadi. Kalau kamu jujur sejak awal, aku tidak akan begini. Nah, ini salah paham tentang perubahan. Padahal mungkin yang harus dirubah dirimu, bukan dirinya. Tapi kamu merasa harus orang lain yang berubah. Biar aku jadi lebih baik, biar aku hidupku nyaman, enak. Ini juga akar pikiran negatif. Jadi selalu coba ketua kelasnya bukan kamu. Wah, kelas kita ini mesti lebih sukses semuanya. Nah, ini dilempar ke orang lain yang disuruh berubah, bukan dia yang berubah. Padahal mungkin kamu juga harus berubah, jangan hanya nyuruh orang saja. Jangan hanya ngeritik orang saja, kamu juga harus berubah. Tapi biasanya di tipe pikiran negatif ini orang hanya melihat menuntut orang lain untuk berubah, bukan dirinya sendiri. Yang selanjutnya, akar pikiran negatif itu memberi label buruk pada diri sendiri maupun orang lain. Iya, kalau dalam Islam kan dilarang memberi alqab wala tanabazu bil alqab. Ini negatif. Oke. Memberi label-label, kalau kayak di medsos itu kan sampai hari ini kan masih rame itu. Oh, dasar apa gitu kan, itu kan memberi label buruk. Ini negatif secara psikologi, juga negatif menurut agama. Ayolah ngasih label yang baik-baik saja. Jangan ngasih label yang buruk-buruk. Kalau di kita kan sering namanya bagus, tapi panggilannya, ganti kalau ada yang punya panggilan jelek ya, diganti panggilan yang baik saja. Kalau sulit manggil baik-baik ya panggil sayang aja semuanya. Biar enggak pakai nama-nama yang jelek. Jadi yuk ngasih label yang enak. Biar tidak terjebak pikiran negatif. Jadi kita bersihkan yang buruk-buruk malam hari ini. Kamu nggak harus capek-capek naik gunung untuk memahami alam semesta. Kapanpun kamu bisa kembali ke dalam dirimu sendiri. Man arofa nafsahu arofa robbahu. Oke. Change is necessary. Perubahan itu niscaya pasti. Tidak mungkin dunia ini nggak berubah. Pasti berubah. Desire fame yang atas itu. Pingin terkenal. Remember how small your place is and how quickly everything is forgotten. Ya ndak apa-apa sih kamu pengen terkenal, cuma ingatlah betapa lingkunganmu itu ndak besar, cuma kecil, dan betapa cepatnya orang itu melupakan sesuatu. Jadi kalau kamu mengejar keterkenalan, akhirnya kamu akan kecewa. Karena kenapa lingkunganmu kecil? Sak terkenal-terkenalmu, ya yang kenal hanya orang sejangkau lingkunganmu. Sak terkenalnya artis Indonesia, ya terkenalnya ya di Indonesia. Luar negeri beberapa yang kenal. Donald Trump, ya terkenal di lingkungan yang pernah tersentuh oleh Donald Trump. Orang Irian Jaya pedalaman nggak ngerti opo itu Donald Trump jajan apa itu. Ya kan? Misalnya Donald Trump tersesat di pedalaman Afrika gitu ya, orang Afrika nggak ngerti bahwa dia orang penting ya dianggap orang biasa kan gitu aja. Jadi kalau kamu mengandalkan keterkenalan, siap-siaplah kecewa. Sudah siap-siap ini. Orang kota, mahasiswa Jogja pulang kampung, enggak ada yang kenal. Enggak ada yang menghargai sama sekali. Gimana orang-orang ini? Ya karena andalanmu fame. Fame itu enggak bikin kecewa.
Dan how quickly everything is forgotten. Bahkan yang kenal dirimu pun yo di titik tertentu bahkan lebih sering lupanya daripada ingatnya. Mereka punya hidup sendiri-sendiri. Emangnya terus yang mengidolakanmu 24 jam mikir dirimu? Ndak. Katanya siapa? Kamu ketemu saya ya nek pas ono aku Pak Faiz salaman cium tangan, habis itu ya mikir urusanmu sendiri. Emangnya mikir aku terus kan? Ndak. Ketemu artis, ya pas ketemu artis itu kamu wow wow salaman, pulang ya mikir urusanmu lagi. Emangnya artisnya mbok pikir terus. Itulah fame, jangan ketipu oleh fame. Apalagi cuma jempol di Facebook. Ya, wah yang like banyak sekali, terkenal berarti aku. Kamu bisa ketipu kalau kayak gitu. Wong ada yang like-nya itu otomatis. Pokoknya temen posting ya like. Kadang nggak ngerti isinya. Kadang bapaknya sedang sakit minta doanya dijempoli. Alhamdulillah bapakmu sakit. Oke, kan begitu kadang-kadang. Terus, renew your spirit, perbarui semangatmu. Obstacle are fuel if the fire is strong. Semakin kuat niat, semakin kuat halangan. Biasanya begitu. Itu teorinya Marcus Aurelius. Be careful about your mental habit. Hati-hati dengan kebiasaan mentalmu. Coretlah yang emosi, gunakan reason. Be flexible, adapt. Fleksibel lah, beradaptasi. Karena situasi lingkungan itu berubah-ubah terus. Role models, what would they think and do? Boleh kamu nyari role model. Kalau ada orang yang bijaksana. Kira-kira kalau kamu mengidolakan Nabi Muhammad, boleh. Kira-kira kalau ada kasus gini, Nabi Muhammad kayak gimana ya responnya? Dia senyum apa ngamuk, apa ngepruk-ngepruk, apa. Nah itu role model. Boleh idolamu. Pak ya itu kalau ada kasus gini gimana ya? Boleh. Itu shortcut untuk lebih mudah ketemu solusi. Terus ya ada yang dikurungi itu very little is necessary for a happy life. Justru kamu menemukan hidup yang bahagia dalam kemampuanmu membatasi keinginan, membatasi cita-cita, membatasi hasrat. Nyari dikit-dikit aja. Ketika nyarimu banyak, biasanya kamu akan kecewa. Semakin macam-macam dan banyak keinginanmu, semakin jauh kamu dari kebahagiaan. Itu Markus. Terus ada lagi Epictetus. Epictetus itu dia yang bilang bahwa filsafat itu harus benar dan praktis. Jangan cuma benar saja. Benar saja lahirnya perpustakaan dan buku. Tapi harus praktis biar bisa jalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dalam hidup kita harus fokus pada what is in your power. Kamu bisa apa, punya kekuatan apa, bisa mengontrol apa, baru lahirkan keinginan dari situ. Itu sudah kita jelaskan tadi teorinya. Jadi keinginan itu sesuai yang dalam kontrol, baik internal maupun eksternal. Terus, opinion that is just an appearance and not a real thing. Direct your mind. Jadi kayak tadi ya, pikiran itu sifatnya bisa bebas karena dia tidak real, tidak nyata. Maka arahkan pikiranmu ke arah kenyataan. Itu ada perspektif melahirkan habit. Pikiran akan melahirkan kebiasaan. Maka pikirlah yang baik-baik akan lahir kebiasaan yang baik. Meskipun pikiran itu bebas, ya jangan menyia-nyiakan pikiranmu untuk yang tidak penting. Karena dari pikiranlah lahir kebiasaan hidup kita. Kalau terbiasa berpikir jelek-jelek, ya lahir kebiasaan yang jelek. Sehingga
Epictetus punya semboyan death in unavoidable, life noble. Kematian itu tidak bisa dihindari, maka hiduplah dengan terhormat. Bukan hidup bahagia atau mati syahid, tapi ya hiduplah dengan terhormat. Karena apa? Karena kematian itu pasti. Karena kita pasti mati, tidak hidup terus. Maka hiduplah yang nyaman, yang harmonis, yang terhormat. Itu Epictetus. Semua kajian filsafat, renungan filsafat, itu sebenarnya esensinya adalah bagaimana caranya kebahagiaan kita tidak lagi banyak bergantung pada hal-hal lain di luar diri kita. Jadi katanya Epictetus, kita belajar filsafat itu intinya satu, kita merasa bahagia dengan kondisi kita, situasi kita hari ini. Tanpa harus memimpikan yang di luar jangkauan kita, sebab-sebab dari luar diri kita. Semakin dalam filsafatmu, harusnya kamu semakin bahagia dan semakin mandiri. Harusnya. Karena esensinya filsafat ada di situ. Ketidaktergantunganmu pada orang lain. Pada hal-hal lain di luar dirimu. Kamu puas saja dengan kondisimu saat ini. Gak menuntut apa-apa. Itu berarti ilmumu sudah dalam. Katanya Epictetus. Wawasanmu sudah luas. Kamu ngerti yang esensial dalam hidup. Yang inti. Ini sering disampaikan penceramah, makanya tak kutipkan di sini. If you hear that someone is speaking ill of you, ini Epictetus juga. Instead of trying to defend yourself, you should say, he obviously does not know me very well. Since there are so many other faults he could have mentioned. Kalau kamu dengar orang ngomong jelek tentang dirimu, daripada kamu mati-matian membela diri, harusnya kamu berkata, sebenarnya dia tidak mengenalku dengan baik. Karena ada banyak hal lain yang keliru, yang jelek, yang bisa dia sebutkan. Yang daerah ngerti. Ya setiap orang kan menyembunyikan kejelekannya sendiri-sendiri. Yang diketahui orang kan cuma sedikit. Ngaku atau kamu tidak ngaku. Kalau ada orang ngomong jelek, nggak usah kamu mati-matian bela. Dia nggak ngerti aku. Kenapa nggak ngerti kamu? Karena kejelekan itu yang lain banyak. Dia ngertinya cuma itu aja. Jadi kalau ada orang ngomong jelek, kamu nggak harus tersinggung. Wah, kasihan dia. Kenapa? Dia nggak ngerti aku ngomongnya begitu. Nah terus kamu gimana? Aku jauh lebih banyak jeleknya daripada itu. Nah, kalau gitu kan nggak jadi tawuran. Kamu nggak harus terus tak balas, kamu jeleknya apa kok ngomong aku jelek, kan biasanya begitu. Katanya Epictetus, enggak. Kalau ada orang ngomong jelek tentang dirimu, ingatlah bahwa kejelekanmu jauh lebih banyak daripada yang dia omongkan, cuma dia nggak ngerti aja. Siapapun orangnya. Nah, itu maunya Epictetus. Ini penting menurut saya untuk kehidupan kita hari ini yang diserbu habis-habisan oleh informasi yang tidak jelas. Apapun itu isinya berita yang nyampe padamu, yang kamu dengarkan, itu sifatnya sudah opini, bukan fakta. Ada orang cerita, Pak, bla 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 bla. Itu sudah opini orang yang cerita. Sudah bukan faktanya. Everything we see is a perspective, not the truth. Apapun yang kamu lihat, itu sudah perspektif, sudut pandang. Paling tidak sudut pandang.
bukan kebenaran. Kalau kamu pro itu, yang kamu lihat jadinya baik. Tapi kalau kamu anti itu, yang kamu lihat jelek. Jutaan orang demo di Jakarta. Itu yang pro demo sama yang anti demo, lihat gambar yang sama, tapi kesimpulannya beda. Maka everything we see is a perspective, not the truth. Bukan kebenarannya. Itu sudah kebenaran menurut dia yang lihat. Apa yang kamu dengar juga begitu. Itu sudah opini. Menurut yang ngasih tahu sehingga kamu dengarkan. Jadi everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Terus